Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku semua, salam satu budaya. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu membahas misteri weton, rahasia Jawa, dan berbagai ilmu yang bisa jadi inspirasi hidup. Semoga kalian semua sehat, penuh berkah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pernah nggak kalian ketemu orang yang auranya begitu kuat, sampai tanpa sadar kita jadi penasaran atau bahkan tertarik padanya? Atau mungkin kalian sendiri yang sering jadi pusat perhatian tanpa tahu kenapa? Nah, bisa jadi itu karena energi pemikat dari weton kalian. Sebelum kita bongkar satu persatu weton dengan energi pemikat yang luar biasa ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini biar kita makin semangat berbagi ilmu. Dan tulis juga sholawat di kolom komentar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua dapat syafaatnya. Amin. Dulurku semua, dalam kepercayaan Jawa, setiap weton membawa energi dan aura yang berbeda-beda. Ada yang auranya adem, ada yang bikin orang segan, ada juga yang punya daya tarik alami. Nah, di video kali ini, kita akan bahas 4 weton yang konon punya energi pemikat sangat kuat. Tanpa mereka sadari, kehadirannya sering membuat orang terpesona, penasaran, bahkan ingin mendekat. Bukan karena fisiknya saja, tapi karena aura batin mereka yang memang berbeda. Yuk kita simak satu persatu. Weton ke-1. Rabu Ponlur, pemikat cerdas dan percaya diri. Dulurku semua, kalau kita bicara soal weton dengan energi pemikat yang lahir dari kecerdasan dan keyakinan diri, Rabu Pon tidak pernah absen dari daftar. Mereka ini punya daya tarik yang tidak muncul dari wajah rupawan atau penampilan mewah, tapi dari aura kepastian dalam setiap ucapan dan tindakannya. Satu hal yang jelas, kalau orang Rabu Pon sudah bicara, orang lain akan mendengar. Sejak kecil, anak-anak Rabu Pon biasanya sudah menunjukkan sifat yang berbeda. Mereka kritis, cerdas, dan suka bertanya. Tapi uniknya, mereka tidak asal bicara. Kalau tidak yakin, mereka lebih memilih diam. Tapi kalau sudah berbicara, kata-katanya selalu terukur dan penuh keyakinan. Teman-temannya sering bilang, kalau dia yang ngomong, pasti sudah dipikir dulu. Dalam budaya Jawa, Rabu Pon dikenal sebagai weton orang-orang cerdas, bijak, dan berbakat memimpin. Aura pemikat mereka muncul dari sikap tegas, lugas, dan kemampuan memahami situasi dengan cepat. Mereka ibarat sosok yang tak perlu berkata, "Ikuti aku," tapi orang dengan sendirinya akan tertarik untuk mendengar dan mengikuti arahnya. Bayangkan dalam sebuah pertemuan warga. Ada banyak orang yang bicara, tapi suasana tetap ramai dan tak terarah. Sampai akhirnya orang Rabu Pon mengangkat bicara. Kata-katanya jelas, suaranya tegas, dan mendamaikan. Mendadak suasana jadi tertib. Semua mendengar, semua menimbang-nimbang ucapannya. Begitulah kekuatan pemikat alami orang Rabu Pon. Ada kisah nyata seorang pengusaha sukses di Blitar yang lahir di Rabu Pon. Dulu, ia hanyalah pegawai biasa. Tapi karena kecerdasan dan caranya memimpin, perlahan ia dipercaya memegang posisi penting. Orang-orang di sekitarnya selalu bilang, kalau Mas itu bicara, bawaannya adem, dan kita yakin sama idenya. Hingga akhirnya, dia mendirikan usaha sendiri dan sukses menggerakkan banyak orang tanpa perlu membentak atau memaksa. Daya pikat orang Rabu Pon juga sering muncul dalam pergaulan. Mereka mudah disukai karena bisa membawa diri di segala suasana. Di depan atasan, mereka sopan. Di depan teman sebaya, mereka berdulurku. Di depan yang lebih muda, mereka ngemong. Mereka tahu kapan harus serius, kapan bercanda, dan kapan harus mendengarkan. Namun, aura ini juga bisa jadi ujian. Karena terlalu percaya diri, kadang tanpa sadar mereka terlihat keras kepala. Kalau idenya ditolak atau dikritik, mereka cenderung membela diri mati-matian. Disinilah orang Rabu Pon harus belajar untuk membuka ruang dialog dan lebih sabar mendengar. Selain itu, daya pikat ini kadang memancing iri hati. Karena wibawa dan kecerdasannya, tak jarang ada yang merasa tersaingi lalu mencoba menjatuhkan. Tapi uniknya, orang Rabu Pon biasanya bisa menghadapinya dengan tenang. Mereka jarang menanggapi dengan emosi, lebih memilih membuktikan melalui tindakan. Dan buat kalian yang lahir di Rabu Pon, ingatlah, daya pikat dari kecerdasan dan kepercayaan diri adalah anugerah.
Tapi gunakanlah untuk memimpin dengan hati, bukan dengan kesombongan. Gunakan untuk menuntun, bukan menekan. Sebab pemimpin sejati adalah mereka yang membuat orang lain merasa dihargai dan diajak maju bersama. Weton kedua. Jumat Legi Lur, si memikat dengan aura lembut. Orang yang lahir di Jumat Legi sering dianggap punya daya pikat alami yang tidak dibuat-buat. Mereka ini ibarat embun pagi yang menyejukkan hati siapapun yang mendekat. Tanpa harus banyak bicara, tanpa perlu usaha keras, kehadirannya sudah cukup membuat orang merasa nyaman, tentram, bahkan ingin berlama-lama berada di dekatnya. Sejak kecil, anak Jumat Legi biasanya sudah menunjukkan tanda-tanda ini. Mereka bukan tipe anak yang suka berteriak, ribut, atau mencari perhatian. Justru mereka lebih sering terlihat kalem, tersenyum tipis, tapi setiap senyumnya seperti mengandung kesejukan. Teman-temannya sering merasa betah main dengannya, meskipun hanya duduk diam atau sekadar menggambar bersama. Bahkan guru atau orang tua di sekitarnya sering berkata, "Anak ini adem, ya. Lihat wajahnya saja rasanya hati jadi tenang." Dalam budaya Jawa, Jumat Legi diakini membawa berkah kedamaian. Orang-orang tua zaman dulu sering mengatakan bahwa anak Jumat Legi lahir dengan hati bersih, membawa aura kasih sayang yang luas. Tatapan matanya biasanya teduh, dan tutur katanya halus. Mereka jarang marah, dan kalaupun marah, lebih sering menahan diri daripada meluapkan emosi. Coba bayangkan, dalam sebuah acara keluarga, ada satu orang yang tidak banyak bicara. Tapi saat ia datang, suasana jadi lebih hangat. Senyumnya yang tulus, sapanya yang sederhana, mampu mencairkan ketegangan. Itulah kekuatan pemikat orang Jumat Legi. Mereka tidak perlu memaksa orang untuk suka, karena orang-orang akan merasa nyaman dengan sendirinya. Ada cerita nyata dari seorang wanita Jumat Legi di sebuah desa di Jawa Timur. Ia bukan orang kaya, bukan pula pejabat. Tapi setiap ada masalah antar warga, ia sering dimintai pendapat. Bukan karena ia sok pintar, tapi karena tutur katanya menenangkan. Bahkan mereka yang sedang emosi tinggi, begitu mendengar nasihatnya, bisa reda amarahnya. Warga sering berkata, "Kalau mbak itu yang ngomong, kita jadi nggak enak kalau terus ribut." Di dunia pertemanan, Jumat Legi sering jadi tempat curhat. Bahkan orang-orang yang baru dikenalnya pun seperti otomatis percaya padanya. Padahal ia sendiri sering bingung, kenapa ya orang-orang mudah terbuka sama aku? Jawabannya sederhana, karena aura batinnya memang menenangkan. Namun, daya pikat ini juga kadang jadi tantangan. Orang Jumat Legi harus hati-hati agar tidak dimanfaatkan oleh orang yang punya niat buruk. Karena kelembutannya, mereka sering enggan menolak atau berkata keras. Hal ini kadang dimanfaatkan orang yang tak bertanggung jawab. Maka, orang tua Jawa selalu mengingatkan, anak Jumat Legi harus belajar berkata, "tidak" di saat yang tepat. Daya pikat Jumat Legi ini bukan hanya tentang menarik perhatian lawan jenis. Loh, lebih dari itu, mereka punya magnet yang membuat orang ingin dekat untuk sekadar mendengar cerita, meminta nasihat, atau bahkan hanya berbagi suasana hati. Dan hebatnya lagi, orang Jumat Legi biasanya tidak merasa lebih hebat atau menyadari betapa besar pengaruhnya. Justru kesederhanaan dan ketulusannya itulah yang jadi kekuatan utama daya pikat mereka. Kalau kalian lahir di Jumat Legi, bersyukurlah atas anugerah ini. Tapi ingat, kekuatan pemikat sejati bukan untuk menyombongkan diri atau memanfaatkan orang lain. Gunakanlah untuk menebar kebaikan, menenangkan yang resah, dan mendamaikan yang berselisih. Sebab orang yang bisa menghadirkan kedamaian, sejatinya adalah pemikat yang paling mulia. Weton ketiga. Selasa Kliwon Lur, pemikat misterius. Dulurku semua, kalau kita bicara soal weton yang daya pikatnya bikin orang penasaran, Selasa Kliwon adalah salah satu yang paling menonjol. Orang yang lahir di weton ini dikenal memiliki aura misterius yang sangat kuat. Mereka seperti menyimpan rahasia besar dalam dirinya, dan justru karena itulah orang lain jadi makin ingin mengenal lebih dekat. Sejak kecil, anak Selasa Kliwon biasanya sudah menunjukkan karakter berbeda. Mereka bukan tipe yang banyak bicara atau suka mencari perhatian. Justru mereka sering lebih suka mengamati, memperhatikan sekitar dengan tatapan tajam namun tenang. Teman-temannya sering menganggap mereka pendiam, tapi sekalinya bicara, kata-katanya selalu membuat orang berpikir. Bahkan ada yang bilang, kalau dia sudah ngomong,
pasti ada maknanya. Orang tua Jawa percaya, Selasa Kliwon itu hari kelahiran yang membawa kekuatan batin yang besar. Mereka ibarat bulan yang bersinar di malam gelap. Tidak menyilaukan, tapi memancarkan cahaya yang membuat orang ingin mendekat. Aura mereka sering membuat orang lain merasa segan tanpa tahu sebabnya. Bayangkan begini, dalam sebuah acara, ada seseorang yang duduk di pojok ruangan. Dia tidak ikut bercanda, tidak pula ikut dalam obrolan riuh. Tapi entah kenapa, mata kita sesekali melirik ke arahnya. Hati kecil kita berkata, siapa ya dia? Kok auranya beda? Itulah kekuatan pemikat misterius Selasa Kliwon. Ada kisah nyata tentang seorang pria Selasa Kliwon di sebuah desa di Solo. Ia bekerja sebagai guru. Murid-muridnya sangat menghormati beliau, bukan karena sering marah atau galak, tapi karena aura kalemnya yang memancarkan wibawa. Bahkan teman-teman guru lainnya sering minta pendapatnya dalam hal sulit. Padahal, beliau bukan kepala sekolah, hanya guru biasa. Inilah contoh bagaimana daya pikat Selasa Kliwon bekerja, tanpa dibuat-buat, tanpa diminta, tapi dihormati. Selain itu, Selasa Kliwon juga sering dikaitkan dengan pesona gaib. Banyak orang percaya bahwa mereka yang lahir di weton ini dijaga oleh kekuatan tak kasat mata. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai bentuk perlindungan. Maka tak heran kalau banyak orang merasa tentram sekaligus segan saat berdekatan dengan mereka. Namun, dulurku semua, aura misterius ini juga bisa jadi tantangan. Karena sifat pendiam dan auranya yang kuat, kadang orang Selasa Kliwon disalahpahami. Ada yang mengira mereka sombong, ada pula yang menuduh menyimpan ilmu gaib. Padahal, mereka hanya berhati-hati dalam berkata dan bertindak. Karena itu, orang tua Jawa selalu menasihati, orang Selasa Kliwon harus pandai menyeimbangkan antara diam dan bicara, antara menyimpan rahasia dan berbagi. Daya pikat Selasa Kliwon juga sering menarik perhatian lawan jenis. Tapi hebatnya, mereka biasanya tidak mudah jatuh hati. Mereka memilih dengan hati-hati, bukan berdasarkan kata manis atau rayuan. Karena mereka sendiri menyadari bahwa pesonanya bisa membuat orang salah paham jika tidak dijaga dengan baik. Dan buat kalian yang lahir di Selasa Kliwon, bersyukurlah atas anugerah ini. Tapi ingat, daya pikat sejati adalah yang membawa manfaat, bukan sekadar untuk dikagumi. Jadilah cahaya yang menuntun, bukan sekadar menarik perhatian. Jadilah misteri yang mendamaikan, bukan yang menakutkan. Weton keempat. Sabtu Legi Lur, daya pikat sederhana tapi membekas. Dulurku semua, kalau kita bicara tentang weton yang daya tariknya tidak mencolok tapi justru paling membekas di hati, Sabtu Legi adalah salah satunya. Orang yang lahir di Sabtu Legi dikenal sederhana, rendah hati, dan tidak suka menonjolkan diri. Tapi justru dari kesederhanaannya itulah muncul pesona yang kuat. Ibarat kopi hangat di pagi hari, penampilannya biasa saja, tapi kehangatannya selalu dicari dan dirindukan. Anak Sabtu Legi sejak kecil sudah memperlihatkan sifat yang kalem, tidak banyak tingkah, dan cenderung mengalah. Mereka bukan tipe yang suka memimpin mainan saat bermain dengan teman-temannya. Tapi anehnya, teman-temannya selalu ingin mengajaknya bermain. Kalau ada perselisihan kecil, anak Sabtu Legi sering jadi penengah yang diam-diam mendamaikan suasana tanpa harus bicara panjang lebar. Orang tua Jawa zaman dulu sering berkata, Sabtu Legi itu pembawa teduh. Diamnya seperti pohon besar, meneduhkan siapa saja yang mendekat. Dan memang begitu adanya. Dalam keluarga, Sabtu Legi sering jadi sosok yang kehadirannya menyejukkan. Tidak banyak bicara, tapi selalu dirindukan. Bahkan saat mereka tidak ada di rumah, suasana terasa berbeda, seperti ada yang kurang. Bayangkan dalam sebuah acara keluarga besar. Semua orang sibuk berbincang, bercanda, dan saling bersuara keras. Tapi ada satu orang yang duduk di sudut, tersenyum, mendengarkan dengan tenang. Orang itu tidak ikut ramai, tidak ikut berdebat. Tapi coba perhatikan, diam-diam banyak mata meliriknya, dan banyak yang berharap dia ikut bicara. Karena ucapan Sabtu Legi biasanya menenangkan dan penuh makna. Ada kisah nyata dari seorang bapak Sabtu Legi di sebuah kampung di Banten. Beliau hanyalah petani biasa. Tapi kalau ada masalah di kampung, warganya sering datang kepadanya untuk minta pendapat. Padahal beliau tidak pernah mengangkat suara atau memaksakan pendapatnya. 1-2 kalimat darinya cukup untuk membuat warga berpikir jernih.
Bahkan, pernah dalam sebuah musyawarah panas, saat suasana sudah nyaris ricuh, beliau hanya berkata, "Kalau kita mau menang sendiri, yang kalah bukan orang lain, tapi desa kita semua." Seketika suasana jadi diam, semua menunduk, dan akhirnya sepakat berdamai. Orang Sabtu Legi juga punya daya pikat yang membuat orang merasa betah di dekatnya. Tidak heran kalau mereka sering jadi tempat curhat, baik teman, saudara, bahkan orang yang baru dikenal. Ada sesuatu dalam diri mereka yang membuat orang yakin bahwa rahasianya akan aman jika diceritakan pada Sabtu Legi. Bahkan hewan peliharaan pun biasanya lebih jinak pada orang Sabtu Legi. Namun dulurku semua, daya pikat sederhana ini juga kadang jadi tantangan. Karena mereka tidak suka menolak. Seringkali mereka dimanfaatkan oleh orang yang berniat buruk. Orang Sabtu Legi harus belajar untuk tegas berkata tidak jika sesuatu tidak sesuai dengan hati nurani. Dan meskipun mereka rendah hati, mereka tetap harus percaya bahwa pendapatnya penting dan layak didengar. Dan buat kalian yang lahir di Sabtu Legi, percayalah bahwa daya pikat sederhana kalian adalah kekuatan besar. Kalian tidak perlu banyak bicara untuk membuat orang menghargai kalian. Tidak perlu tampil mencolok untuk membuat orang mengingat kalian. Sebab pesona sejati adalah yang membekas di hati, bukan sekadar di mata. Kalau kalian lahir di salah satu weton ini, syukurilah. Energi pemikat adalah karunia. Tapi ingat, daya pikat sejati bukan untuk memanfaatkan orang lain, tapi untuk membawa kebaikan, menebar manfaat, dan jadi pengingat kebaikan bagi orang sekitar. Kalau energi ini digunakan untuk niat buruk, konon malah bisa berbalik jadi malapetaka. Maka, tetaplah rendah hati dan gunakan daya pikatmu untuk kebaikan. Nah dulurku semua, ternyata daya pikat itu bukan cuma soal penampilan, tapi tentang aura batin, tentang bagaimana kita membawa diri. Weton hanya salah satu petunjuk. Selebihnya adalah bagaimana kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita gunakan anugerah ini untuk jadi manusia yang bermanfaat, yang menghadirkan kedamaian dimanapun kita berada. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Dan tulis sholawat di kolom komentar sebagai doa kita bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.